Pernahkah kita merasa dada terasa sesak, pikiran berputar tak menentu, bahkan nafas pun seakan berat untuk ditarik? Dalam setiap kegelisahan, jiwa sebenarnya sedang merindukan sesuatu. Ia merindukan kedamaian yang hanya bisa datang dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merasa bahwa hidup ini sering berjalan tidak sesuai dengan rencana? Kita berusaha sekuat tenaga, namun hasilnya tak selalu seindah harapan. Hidup seakan penuh teka-teki, kadang bahagia, kadang luka, kadang lapang, kadang sempit. Seolah Allah ingin mengingatkan kita bahwa dunia bukanlah tempat menetap, melainkan tempat singgah. Lalu, apa sebenarnya tujuan kita menjalani hidup ini? Apakah hanya sekadar bekerja, makan, tidur, lalu mengulanginya lagi esok hari? Atau ada sesuatu yang lebih dalam, yang menunggu untuk kita gali maknanya? Kita sering mencari kebahagiaan pada hal-hal yang fana, mengejar harta, mengejar cinta manusia, mengejar pengakuan dunia. Namun setelah mendapatkannya, mengapa hati tetap saja merasa kosong? Pernahkah kita bertanya, mengapa Allah memberi kita ujian yang begitu berat? Apakah Allah tidak sayang kepada kita? Ataukah justru ujian itu adalah tanda cintanya, agar kita kembali mendekat kepadanya? Hidup memang bukan sekadar tentang apa yang kita dapatkan, tetapi tentang bagaimana kita menjalaninya. Tentang bagaimana kita menjaga hati tetap tenang, meski dunia di sekitar kita sedang kacau. Islam telah mengajarkan bahwa ketenangan sejati tidak pernah datang dari luar diri kita. Ia tidak terletak pada benda, tidak terikat pada manusia, dan tidak terjual di pasar dunia. Ia hanya datang dari satu sumber, Allah. Maka, perjalanan hidup ini sebenarnya adalah perjalanan pulang. Pulang dari kegelisahan menuju ketenangan. Pulang dari keterikatan dunia menuju kelembutan ruh. Pulang dari kelalaian menuju cahaya ilahi. Pertanyaannya, sudahkah kita menyiapkan hati kita untuk benar-benar hidup? Hidup yang bukan sekadar bergerak tanpa arah, tapi hidup yang bernilai ibadah, yang setiap nafasnya menjadi saksi cinta kepada Sang Pencipta. Dalam video ini, kita akan merenungkan satu kalimat sederhana, namun penuh makna. Sebuah kalimat yang mampu menyatukan nafas, ruh, dan cahaya ilahi. Kalimat yang akan mengajarkan kita arti sesungguhnya dari menjalani hidup menurut Islam. Sahabat, mari sejenak kita berhenti dari hiruk-pikuk kehidupan. Tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan. Pernahkah kita merasa hidup ini begitu berat, pikiran kacau, dan hati seperti kehilangan arah? Sesungguhnya, di balik semua itu, ada tanda bahwa jiwa kita sedang merindukan Allah. Mari kita renungkan bersama, karena bisa jadi tekanan hidup yang kita anggap beban, sebenarnya adalah panggilan halus dari Allah agar kita kembali mendekat kepadanya. Dan sebelum kita mulai lebih dalam perjalanan renungan ini, jangan lupa untuk menekan tombol like sebagai bentuk dukungan, serta subscribe agar kita bisa terus berjalan bersama dalam setiap perenungan, setiap doa, dan setiap cahaya yang kita cari bersama. Karena siapa tahu, satu kalimat, satu zikir, atau satu renungan dalam video ini bisa menjadi penguat di saat engkau sedang rapuh, dan bisa menjadi bekal untuk langkahmu menuju Allah. Hidup ini adalah perjalanan panjang yang seringkali kita jalani dengan terburu-buru. Kita bangun di pagi hari, berlari mengejar dunia, lalu kembali terlelap di malam hari. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, untuk apa sebenarnya aku hidup? Kadang, hidup terasa seperti arus sungai yang deras. Kita terbawa ke sana kemari tanpa pernah benar-benar memilih arah. Kita sibuk dengan rutinitas, sibuk dengan rencana, sibuk dengan target dunia, hingga lupa bahwa hidup ini sejatinya bukan sekadar tentang berlari, tapi tentang menemukan makna. Ada saatnya jiwa kita berbisik lirih, "Aku lelah." Bukan karena tubuh yang rapuh, melainkan karena hati yang kehilangan arah. Kita bisa saja memiliki banyak harta, banyak teman, atau bahkan banyak penghargaan. Namun, mengapa hati tetap merasa kosong? Bahwa sejauh apapun kita berlari mengejar dunia, sejatinya hati hanya akan benar-benar damai bila kembali kepada Allah.
hidup bukan hanya tentang bagaimana kita bertahan. Hidup adalah bagaimana kita menemukan keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara jasad dan ruh, antara nafas dan doa. Ketika kita terlalu sibuk dengan dunia, hati akan merasa kering. Tetapi saat kita kembali kepada Allah, hati menjadi subur, ruh menjadi hidup, dan cahaya iman akan menerangi setiap langkah. Hidup adalah amanah. Setiap nafas adalah pinjaman. Setiap detik adalah kesempatan. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadikan hidup ini sebagai ladang untuk mendekat kepadanya? Atau justru kita terlena hingga lupa tujuan sejati kita? Maka, mari kita resapi bahwa hidup ini bukan sekadar rutinitas tanpa makna. Ia adalah jalan menuju pertemuan agung, pertemuan dengan Allah, Sang Pemilik hidup. Dan jalan itu hanya akan terasa indah bila setiap langkah kita diiringi dengan zikir, doa, dan kesadaran penuh bahwa kita hanyalah hamba. Hidup ini sering terasa bagai jalan panjang yang penuh persimpangan. Kita bangun, bekerja, berlari, lalu kembali tertidur. Seolah semua hanya berulang tanpa makna. Namun jauh di dalam hati, ada bisikan lirih yang menanyakan, apakah semua ini hanya sekadar rutinitas tanpa tujuan? Di tengah tekanan hidup, pertanyaan itu semakin kuat. Hutang yang menumpuk, pekerjaan yang tak kunjung selesai, harapan yang runtuh satu persatu. Jiwa pun mulai bertanya, mengapa Allah membiarkanku melalui semua ini? Pertanyaan itu bukan sekadar keluhan. Ia adalah jeritan hati yang haus akan makna. Karena sebenarnya, hidup tidak pernah dimaksudkan untuk sekadar berputar seperti roda. Hidup adalah perjalanan menuju tujuan yang agung. Allah berfirman, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Quran Surat Az-Zariyat 56. Ayat ini adalah pengingat bahwa perjalanan kita di dunia hanyalah satu, menuju Allah. Namun ketika tekanan hidup menghimpit, ayat ini terasa jauh. Kita merasa tidak sanggup lagi, hati mulai ragu, pikiran mulai goyah, bahkan doa terasa hampa. Seakan-akan Allah tidak mendengar lagi suara kita. Disinilah perjalanan hidup terasa getir. Ketika kita mulai mempertanyakan cinta Allah, padahal setiap detik nafas kita adalah bukti kasih-Nya. Bukankah kita masih hidup? Bukankah kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri? Para sufi mengajarkan bahwa hidup adalah sebuah safar. Syekh Ibnu Atha'illah dalam Al-Hikam berkata, dunia ini hanyalah perjalanan, dan engkau adalah musafir. Jangan engkau berhenti di tengah jalan, karena tujuanmu adalah Allah. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa tekanan hidup hanyalah bagian dari jalan yang panjang, bukan akhir dari segalanya. Dunia adalah tempat singgah, bukan tempat menetap. Maka ketika kita merasa ragu kepada Allah, sesungguhnya kita hanya lupa arah. Kita sedang berhenti terlalu lama di persimpangan dunia, hingga lupa bahwa jalan pulang kita adalah Allah. Hidup tidak pernah menjanjikan kemudahan, tetapi ia menjanjikan makna. Tekanan, luka, bahkan tangisan, semua itu adalah bagian dari proses kembali kepada Allah. Pernahkah kita merenung bahwa justru saat tekanan itulah Allah ingin kita menyadari kelemahan diri, bahwa tanpanya kita bukanlah apa-apa, bahwa kekuatan sejati hanyalah milik Allah. Ketika hati mulai ragu, seharusnya ia tidak menjauh, karena ragu adalah tanda bahwa hati sedang mencari pegangan. Jika kita biarkan, ragu akan menjerumuskan. Namun jika kita bawa kepada Allah, ragu akan menjadi pintu hidayah. Maka, jangan biarkan rutinitas kosong membuat hidup terasa hambar. Jangan biarkan tekanan dunia memadamkan cahaya iman. Karena di balik rutinitas, ada perjalanan. Dan perjalanan itu menuju Allah. Seorang sufi pernah berkata, barang siapa yang mengenal tujuan, maka ia akan sabar dengan perjalanan. Jika kita ingat tujuan, maka tekanan bukanlah beban, melainkan bagian dari jalan pulang. Maka, mari kita mulai membuka hati, bahwa hidup ini bukan sekadar rutinitas. Hidup ini adalah safar menuju Allah. Dan setiap tekanan hanyalah tanda bahwa Allah sedang membimbing kita untuk pulang. Kesibukan dunia sering membuat kita lupa tujuan sejati. Dunia ini bergerak dengan sangat cepat. Pagi kita sudah dikejar pekerjaan,
Siang dipenuhi target, malam masih sibuk dengan urusan yang belum selesai. Kita seakan hanya berlari mengejar waktu, tanpa pernah benar-benar berhenti untuk bertanya, kemana aku berlari? Banyak orang merasa bangga ketika sibuk, seakan kesibukan adalah tanda keberhasilan. Padahal, betapa sering kesibukan itu justru menjauhkan kita dari Allah. Hati menjadi lelah, ruh menjadi kering, dan doa semakin jarang terucap. Tekanan hidup seringkali bukan hanya datang dari masalah, tetapi juga dari kesibukan yang kita ciptakan sendiri. Kita terlalu sibuk mengurus dunia, hingga melupakan bahwa hidup ini bukan sekadar bekerja dan berusaha, tapi juga tentang bersujud dan kembali. Rasulullah pernah bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu, di dalamnya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Betapa sering kita lalai menggunakan waktu, hingga akhirnya waktu itu pergi dan tidak pernah kembali. Saat hidup penuh tekanan, kesibukan dunia terasa semakin menyesakkan. Kita merasa harus terus bekerja, harus terus berusaha, harus terus bergerak. Tapi di tengah kesibukan itu, semakin sering kita lupa menengadahkan tangan kepada Allah. Hati pun mulai ragu. Apakah Allah benar-benar menolongku? Mengapa semua terasa berat? Mengapa hidupku penuh masalah? Keraguan itu muncul bukan karena Allah jauh, tetapi karena kita yang sibuk hingga menjauh darinya. Para sufi sering mengingatkan bahwa dunia bukan tujuan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin berkata, dunia ini ibarat bayangan. Jika engkau mengejarnya, ia akan lari. Jika engkau berpaling darinya, ia akan mengikuti. Kata-kata itu mengajarkan kita bahwa semakin kita melekat pada dunia, semakin kita jauh dari ketenangan. Namun ketika kita kembali kepada Allah, dunia justru akan mendatangi kita dengan cara yang baik. Tekanan hidup seringkali adalah peringatan halus dari Allah, bahwa kita terlalu sibuk mengejar bayangan hingga lupa pada cahaya. Bayangan akan lenyap, sementara cahaya itulah yang abadi. Cobalah renungkan, berapa kali dalam sehari kita benar-benar hadir dalam salat kita? Berapa kali zikir kita terucap dengan penuh kesadaran? Atau jangan-jangan kita lebih sering hadir untuk dunia, tapi absen dari Allah? Kesibukan memang tidak bisa dihindari. Kita hidup di dunia yang menuntut kita untuk bekerja dan berusaha. Namun, kesibukan itu tidak boleh membuat kita lupa bahwa hidup ini memiliki tujuan sejati. Kembali kepada Allah. Saat hati mulai menjauh, Islam selalu membawa kita kembali. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Munafiqun 9. Ayat ini adalah tamparan lembut bagi jiwa kita. Betapa sering kita sibuk mengejar harta, sibuk mengurus anak, sibuk mencari dunia. Namun di balik semua itu, kita lupa bahwa yang sejati hanyalah Allah. Maka, bila tekanan hidup membuat kita ragu kepada Allah, sesungguhnya itu adalah tanda bahwa kita terlalu sibuk dengan dunia. Saatnya kita kembali, meletakkan dunia di tangan, bukan di hati. Ingatlah, dunia adalah ladang sementara. Seorang sufi berkata, jadikan dunia di tanganmu seperti pasir. Biarkan ia mengalir, jangan kau genggam terlalu erat, karena yang abadi hanyalah Allah. Dengan kesadaran ini, hati akan kembali tenang, meski dunia menuntut begitu banyak. Kekosongan hati tidak bisa diisi dengan harta atau dunia. Ada saatnya manusia merasa telah memiliki segalanya. Rumah yang megah, pekerjaan yang mapan, keluarga yang lengkap, bahkan kehormatan di mata manusia. Namun, anehnya, hati tetap terasa kosong. Kosong itu hadir diam-diam, di sela-sela tawa, di balik pencapaian, bahkan ketika orang lain iri pada kehidupan kita. Kosong itu adalah tanda bahwa hati sedang lapar. Lapar bukan pada dunia, tapi pada Allah. Betapa banyak orang yang mencoba mengisi kekosongan itu dengan harta. Semakin banyak, semakin ingin ditambah. Namun, semakin penuh dunia di tangan, semakin terasa hampa di hati. Rasulullah bersabda,
Seandainya anak Adam memiliki 2 lembah emas, niscaya ia ingin memiliki lembah yang ketiga. Tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam kecuali tanah, kematian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sabda ini begitu jelas. Dunia tidak pernah mampu memuaskan hati, sebab hati diciptakan bukan untuk dunia, melainkan untuk Allah. Ketika tekanan hidup datang, kita sering berpikir, kalau saja aku punya lebih banyak uang, mungkin aku akan tenang. Kalau saja pekerjaanku lebih baik, mungkin aku akan bahagia. Padahal, berapa banyak orang kaya yang tetap gelisah. Kekosongan hati adalah tanda bahwa ruh sedang rindu. Ia rindu kepada Sang Pencipta, dan tidak ada sesuatu pun di dunia yang bisa mengisi kerinduan itu, selain kembali kepada Allah. Para sufi sangat memahami hal ini. Jalaluddin Rumi pernah berkata, "Di dalam hatimu ada ruang yang hanya bisa diisi oleh Allah. Jika kau isi dengan selainnya, maka kau akan selalu merasa gelisah." Rumi mengajarkan bahwa hati adalah wadah yang suci. Jika ia dipenuhi dengan dunia, ia akan tetap kosong. Namun bila ia dipenuhi dengan zikir, doa, dan cinta kepada Allah, maka hati akan dipenuhi cahaya. Kita bisa mengumpulkan harta sepanjang hidup, tapi hati tetap merasa miskin. Kita bisa dikelilingi banyak orang, tapi tetap merasa kesepian. Itu karena hati kita bukan diciptakan untuk dunia, melainkan untuk akhirat. Saat tekanan hidup membuat kita merasa ragu pada Allah, seringkali itu karena kita masih mencoba mengisi kekosongan dengan dunia. Kita masih berharap pada makhluk, bukan pada Sang Khalik. Maka Islam mengajarkan kita untuk menata hati. Letakkan dunia di tangan, bukan di dada. Letakkan harta sebagai sarana, bukan tujuan. Karena tujuan kita hanya satu, Allah. Hati yang kosong hanya akan kembali tenang ketika diisi dengan zikir. Sebab zikir bukan sekadar ucapan, tetapi makanan bagi ruh. Dan ruh yang kenyang dengan zikir akan melahirkan ketenangan, meski dunia penuh tekanan. Maka ketika kita merasa hampa, jangan lagi mencari penawarnya pada dunia. Carilah pada Allah, karena hanya Dia yang bisa memenuhi hati kita dengan ketenangan, cahaya, dan cinta yang abadi. Ketentraman hati hanya ada dalam mengingat Allah. Hati manusia itu lembut, rapuh, dan mudah goyah. Ia seperti gelas bening yang mudah pecah bila terbentur. Namun, hati juga bisa menjadi kokoh, tenang, dan bercahaya bila ia selalu terhubung dengan Allah. Betapa banyak orang yang mencari ketenangan pada dunia. Ada yang menenggelamkan diri dalam hiburan. Ada yang sibuk bekerja tanpa henti. Ada pula yang mencari pelarian pada hal-hal yang sementara. Namun pada akhirnya, hati tetap saja resah. Bahwa sebesar apapun tekanan, seberat apapun ujian, hanya satu jalan menuju ketenangan, berzikir, mengingat Allah. Zikir bukan hanya ucapan di bibir, tapi juga getaran dalam hati. Ia adalah kesadaran penuh bahwa kita tidak pernah sendiri. Bahwa setiap tarikan nafas, setiap detak jantung, ada Allah yang menyertai. Saat kita merasa ragu pada Allah karena beratnya ujian hidup, sebenarnya itu karena kita jauh dari zikir. Hati kita haus, tapi kita memberinya makanan dunia, bukan makanan ruh. Para sufi menekankan pentingnya zikir sebagai jalan ketenangan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Zikir adalah cahaya bagi hati. Bila ia konsisten dengan zikir, hati akan bercahaya hingga menjadi terang, dan cahaya itu akan membimbingnya kembali kepada Allah." Inilah sebabnya, mengapa orang yang rajin berzikir wajahnya bercahaya, lisannya lembut, dan hatinya tenang. Karena zikir adalah energi ruh yang menghubungkan kita langsung dengan Sang Pencipta. Tekanan hidup sering membuat hati gelisah. Namun, bila di tengah tekanan itu kita mengingat Allah, justru hati akan merasa ringan. Bukan masalahnya yang hilang, tapi hati yang lapang. Zikir ibarat hujan yang menyirami hati yang kering. Bayangkan tanah yang tandus, gersang, dan retak. Begitulah hati yang jauh dari Allah. Namun ketika zikir hadir, ia menjadi hujan rahmat yang membuat hati kembali hidup. Bukankah kita pernah merasakan
bagaimana hanya dengan menyebut Allah, hati tiba-tiba merasa teduh. Itulah bukti janji Allah dalam ayatnya, bahwa ketenangan sejati hanya ada dalam mengingatnya. Dunia tidak bisa memberi ketenangan. Manusia tidak bisa memberi ketenangan. Bahkan harta yang melimpah sekalipun tidak bisa menenangkan hati. Karena ketenangan adalah hadiah dari Allah kepada hati yang mengingatnya. Maka, bila hati kita sedang ragu, resah, atau jauh dari Allah, jangan biarkan ia larut terlalu lama. Ambillah wudu, duduklah tenang, ucapkan zikir dengan lembut. La ilaha illallah, astaghfirullah, subhanallah walhamdulillah. Dan rasakan hatimu kembali lembut. Zikir bukan hanya amalan lisan, tetapi juga obat hati. Ia bisa menyembuhkan luka batin, meredakan kegelisahan, dan menyalakan cahaya iman yang hampir padam. Maka, jangan biarkan dunia merampas ketenanganmu. Ingatlah Allah dalam setiap detik hidupmu, karena hanya dengan itu hati akan kembali tentram. Hidup adalah keseimbangan antara dunia dan akhirat. Hidup ini ibarat meniti jalan di atas seutas tali. Di satu sisi ada dunia, di sisi lain ada akhirat. Bila terlalu condong pada dunia, kita akan jatuh ke dalam kelalaian. Bila hanya mengejar akhirat namun meninggalkan dunia, kita akan kehilangan amanah. Islam datang sebagai penyeimbang. Ia tidak menolak dunia, tetapi juga tidak menjadikannya tujuan. Dunia adalah ladang, akhirat adalah panen. Siapa yang menanam dengan baik di dunia, akan menuai indah di akhirat. Namun seringkali, tekanan hidup membuat kita goyah. Kita merasa dunia begitu menekan, pekerjaan begitu menyulitkan, dan kebutuhan tak ada habisnya. Lalu hati pun mulai bertanya, apakah aku harus memilih dunia atau akhirat? Padahal, Islam tidak menyuruh kita memilih salah satu. Islam mengajarkan harmoni, bekerja untuk dunia, namun hati tetap untuk Allah, mencari rezeki, namun niatnya ibadah, menjalani dunia, namun pandangan tetap pada akhirat. Rasulullah bersabda, bekerjalah untuk duniamu, seakan-akan engkau hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu, seakan-akan engkau mati besok. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis ini adalah pedoman emas, bahwa dunia harus dijalani dengan sungguh-sungguh, tapi akhirat tidak boleh dilupakan. Karena hidup bukan hanya hari ini, tetapi juga hari esok di sisi Allah. Ketika tekanan hidup datang, banyak orang mulai ragu pada Allah. Mereka merasa sibuk bekerja namun hasilnya sedikit, berusaha keras namun tetap susah. Lalu mereka mulai berpikir, mengapa Allah tidak adil? Padahal yang sering hilang adalah keseimbangan. Kita hanya fokus pada dunia tanpa menata hati untuk akhirat. Akibatnya, dunia terasa sempit, hati semakin gelisah, dan iman pun meredup. Para sufi sering mengingatkan tentang hal ini. Imam Al-Ghazali berkata dalam Ihya Ulumuddin, janganlah engkau menjual akhiratmu untuk dunia, karena dunia hanya bayangan, sedangkan akhirat adalah kenyataan. Ajaran ini menegaskan bahwa dunia boleh kita jalani, tetapi jangan sampai dunia menutup jalan kita menuju Allah. Dunia hanyalah bayangan yang fana, sedangkan akhirat adalah tempat abadi. Jika kita menjaga keseimbangan, maka dunia tidak lagi terasa menekan. Kita bekerja dengan ikhlas. Kita berusaha dengan tenang karena kita tahu setiap langkah adalah ibadah, setiap usaha adalah jalan menuju Allah. Bayangkan seorang petani, ia menanam benih dengan sabar, menyirami ladang dengan tekun, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Ia tidak gelisah meski hujan kadang tak turun, karena ia percaya Allah yang memberi hasil. Begitulah seharusnya kita dalam menjalani hidup. Tekanan dunia akan terasa ringan bila hati tertambat pada Allah. Karena dunia hanyalah titipan, bukan tujuan. Sementara akhirat adalah kampung halaman sejati, tempat jiwa kembali beristirahat. Maka, jangan biarkan dunia membuatmu ragu kepada Allah. Jadikan dunia sebagai jalan menujunya. Bekerjalah dengan ikhlas, berusahalah dengan sabar, lalu serahkan segalanya kepada Allah. Itulah keseimbangan sejati. Ingatlah, hidup ini bukan untuk memilih dunia atau akhirat, tetapi untuk menjalani keduanya dengan seimbang. Dunia di tangan, akhirat di hati.
Dunia dijalani, akhirat dituju. Dengan begitu, tekanan hidup akan menjadi cahaya yang menuntun kita kembali pada Allah. Kembali kepada Allah membuat hati subur dan ruh hidup. Ada kalanya hati terasa kering. Doa tidak lagi mengalir, ibadah terasa hambar, bahkan hidup pun serasa kehilangan arah. Itu pertanda bahwa ruh sedang haus, sedang rindu pada sumber sejatinya, Allah. Seperti tanah yang gersang menanti hujan, begitulah hati yang jauh dari Allah. Ia retak, tandus, dan tidak mampu menumbuhkan benih kebaikan. Maka, satu-satunya jalan agar ia kembali subur adalah dengan mendekat kepadanya. Zikir, doa, dan ketaatan adalah hujan yang menyejukkan hati yang gersang. Tekanan hidup sering membuat hati semakin kering. Kita sibuk mengejar dunia, mengejar mimpi, hingga lupa bahwa jiwa kita sedang kehausan. Kita memberi makan tubuh dengan makanan, tetapi lupa memberi ruh dengan ibadah. Padahal, ruh yang hidup akan membuat segala tekanan terasa ringan. Ruh yang dekat dengan Allah mampu menatap cobaan sebagai pelajaran, bukan beban. Ruh yang subur akan melahirkan sabar, syukur, dan harapan. Seorang sufi besar, Jalaluddin Rumi, pernah berkata, "Jangan biarkan hatimu kering, siramilah ia dengan air zikir, agar bunga cinta Allah tumbuh di dalamnya." Kalimat itu seperti pelita. Ia mengingatkan bahwa hati yang jauh dari Allah hanyalah padang tandus. Tapi hati yang selalu mengingatnya akan menjadi taman penuh keindahan. Bayangkan jika sebuah ladang tak pernah terkena hujan, ia akan mati. Begitu pula dengan hati yang tak pernah mendapat hujan zikir. Ia akan keras, kering, bahkan bisa mati sebelum tubuh ini mati. Zikir adalah cara menyalakan kehidupan ruhani, meski dunia kadang menganggapnya aneh. Ketika ruh hidup, mata batin pun jernih. Kita tidak lagi terjebak pada keluhan, tidak lagi mudah merasa hidup ini tidak adil. Kita melihat setiap ujian sebagai tanda kasih Allah, bukan murkanya. Ruh yang hidup akan membuat kita lebih lembut. Kita mudah memaafkan, mudah bersyukur, dan mudah tersentuh oleh kebaikan. Sebaliknya, ruh yang mati menjadikan manusia keras, egois, dan buta terhadap makna hidup. Hati yang subur akan selalu berbuah. Ia menumbuhkan amal kebaikan, doa yang tulus, senyum yang ikhlas, dan pelayanan kepada sesama. Setiap langkah menjadi ibadah, setiap nafas menjadi syukur. Para sufi selalu mengajarkan, hidup sejati bukan pada raga yang bergerak, tapi pada ruh yang terhubung dengan Allah. Raga bisa sehat namun ruh sakit, raga bisa kuat namun ruh rapuh. Maka obatnya hanya satu, kembali kepada Allah. Jangan biarkan dunia membuatmu lupa. Carilah waktu untuk berzikir, membaca Al-Quran, salat dengan khusyuk, dan merenung dalam hening. Itulah air kehidupan bagi hati, itulah nafas bagi ruh. Karena sejatinya, kembali kepada Allah bukan hanya urusan kematian, ia adalah urusan kehidupan. Siapa yang kembali kepada Allah dalam setiap langkahnya, maka hatinya akan subur, ruhnya akan hidup, dan hidupnya akan penuh cahaya. Hidup adalah titipan, maka jangan pernah merasa memiliki. Pernahkah kita merenung bahwa apa yang kita genggam hari ini, harta, jabatan, keluarga, bahkan tubuh ini, bukanlah milik kita? Semuanya hanyalah titipan dari Allah yang kelak akan kembali kepadanya. Kita sering terjebak pada ilusi kepemilikan. Kita berkata hartaku, keluargaku, waktuku, padahal tidak ada satupun yang benar-benar milik kita. Kita hanyalah penjaga sementara dari apa yang Allah amanahkan. Bukankah ketika lahir, kita tidak membawa apa-apa? Dan ketika mati, kita pun tidak bisa membawa apa-apa selain amal. Maka mengapa hati masih terikat pada dunia yang fana? Dalam tekanan hidup, rasa ingin memiliki itu sering menjadi sumber luka. Ketika sesuatu hilang, hati pun runtuh. Ketika sesuatu tidak sesuai harapan, jiwa pun memberontak. Semua karena kita lupa bahwa hidup hanyalah titipan. Rasulullah mengajarkan doa indah saat musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini adalah pengingat bahwa kita berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya.
tidak ada yang benar-benar hilang, hanya kembali kepada pemilik sejati. Hidup menjadi lebih ringan ketika kita sadar bahwa semua ini hanya titipan. Kita tidak lagi memaksa dunia sesuai kehendak kita, tetapi belajar menerima takdir dengan lapang dada. Harta hanyalah titipan untuk diuji. Apakah kita bersyukur atau kufur? Anak hanyalah titipan untuk diuji. Apakah kita mendidiknya di jalan Allah atau lalai? Bahkan tubuh ini hanyalah titipan. Apakah kita menjaga amanah atau menzaliminya? Tekanan hidup sering membuat kita lupa pada hakikat ini. Kita merasa seolah-olah dunia menindas kita. Padahal dunia hanya sedang mengingatkan, jangan terlalu menggenggam sesuatu yang bukan milikmu. Seorang sufi besar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pernah berpesan, "Janganlah hatimu terpaut pada sesuatu yang tidak kekal. Jika engkau merasa memilikinya, engkau akan kecewa ketika ia pergi. Tetapi jika engkau merasa hanya menitipinya, engkau akan ridha ketika ia kembali kepada pemiliknya." Pesan itu begitu dalam. Betapa banyak air mata manusia lahir dari rasa kehilangan. Padahal, bagaimana mungkin kita kehilangan sesuatu yang sebenarnya bukan milik kita? Jika kita benar-benar memahami hidup sebagai titipan, maka kehilangan pun menjadi ketenangan. Karena kita tahu ia telah kembali kepada Allah, sebagaimana kita pun akan kembali. Hati yang ridha terhadap titipan Allah akan selalu tenang. Ia menerima apa yang datang dengan syukur dan melepas apa yang pergi dengan sabar. Ia tidak terikat pada dunia, tapi terikat pada Allah. Maka jangan pernah merasa memiliki. Yang sejati kita miliki hanyalah iman dan amal. Itulah yang menemani kita saat nafas terhenti, saat tanah menjadi tempat peristirahatan terakhir. Dunia ini bukan rumah permanen, melainkan tempat singgah. Kita hanyalah musafir yang menitipkan diri di persinggahan sementara. Dan musafir yang bijak tidak akan menaruh hatinya pada hal yang akan ia tinggalkan. Karena itu, mari belajar melapangkan hati. Apapun yang Allah ambil dari kita, ketahuilah itu bukan milik kita. Apapun yang Allah beri kepada kita, ketahuilah itu hanya titipan. Yang sejati hanyalah Allah dan hanya kepadanya kita kembali. Hidup sering membuat kita lelah. Tekanan, kehilangan, kekecewaan, dan rasa tak berdaya kadang mengguncang hati hingga muncul keraguan terhadap Allah. Namun sesungguhnya semua itu hanyalah undangan halus darinya agar kita kembali pulang. Kita telah belajar bahwa hati yang gersang hanya bisa subur dengan zikir. Ruh yang lemah hanya bisa hidup dengan kedekatan kepada Allah. Dan dunia yang tampak keras hanya bisa dilalui dengan sabar dan ridha. Ketika manusia merasa jauh dari Allah, itu bukan akhir perjalanan. Justru di sanalah awal perjalanan pulang. Karena Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, melainkan hamba yang sering lupa jalan kembali. Para sufi mengajarkan bahwa setiap kegelisahan hati adalah panggilan. Hati yang gelisah sebenarnya sedang berkata, "Aku rindu pada Tuhanku." Maka jangan bungkam suara itu, dengarkanlah dan ikutilah jalannya. Tekanan hidup bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk memurnikan kita. Seperti emas yang dibakar agar lebih indah, demikianlah Allah membersihkan hati kita dengan ujian. Jika kita merasa ragu kepada Allah karena hidup terasa berat, maka ingatlah, Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Tidak ada satu nafas pun yang keluar tanpa izinnya. Tidak ada satu air mata pun yang jatuh tanpa sepengetahuannya. Hidup adalah titipan, maka jangan pernah merasa memiliki. Apa yang pergi, biarkan kembali kepada pemiliknya. Apa yang datang, terimalah dengan syukur. Apa yang tertunda, sabar menanti karena Allah tahu waktu terbaik. Hakikat hidup bukan pada apa yang kita genggam, tapi pada seberapa ikhlas kita melepas. Bukan pada seberapa banyak kita kumpulkan, tapi seberapa lapang kita memberi. Kesimpulan dari perjalanan panjang ini sederhana. Hanya dengan Allah hati menjadi tenteram. Hanya dengan Allah hidup menemukan makna. Hanya dengan Allah kita mampu berjalan, bahkan ketika dunia terasa berat di pundak. Mari jadikan setiap tekanan sebagai jalan untuk semakin dekat. Jangan jadikan kesulitan sebagai alasan menjauh,
tapi sebagai sebab untuk kembali. Karena di balik segala cobaan, Allah sedang menunggu kita dengan kasih-Nya. Jalaluddin Rumi pernah berpesan, ketika hidup menekanmu hingga ke tanah, jangan lupa bahwa tanah adalah tempat terbaik untuk bersujud. Tekanan seharusnya menundukkan kita, bukan menjauhkan kita. Maka, setiap kali hati merasa goyah, kembali bersujudlah. Setiap kali pikiran mulai meragu, ingatlah ayat-ayat Allah. Setiap kali dunia terasa gelap, biarkan cahaya zikir menyalakan kembali ruh kita. Hidup sejatinya adalah perjalanan pulang. Kita datang dari Allah, singgah sebentar di dunia, lalu kembali kepadanya. Maka jangan pernah tersesat di persinggahan sementara ini. Penutup ini bukan akhir, melainkan awal kesadaran. Kesadaran bahwa Allah tidak pernah jauh. Ia selalu ada, menanti kita mengetuk pintunya dengan doa, zikir, dan kerendahan hati. Maka mari kita pulang. Pulang kepada Allah dengan hati yang tenang, dengan ruh yang hidup, dengan jiwa yang subur. Karena hanya di hadapannya, segala keraguan akan sirna, dan segala lelah akan menemukan istirahat. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita merenungi perjalanan hidup, tekanan, keraguan, hingga akhirnya kembali menemukan cahaya Allah, mari kita tundukkan hati, kita rendahkan jiwa, dan kita angkat kedua tangan kita. Karena doa adalah senjata seorang mukmin. Doa adalah bisikan hati yang paling dekat dengan Allah, dan doa adalah bukti kerendahan kita di hadapannya. Mari kita bersama-sama berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan hati yang tenang, jiwa yang sabar, dan kekuatan untuk selalu kembali kepadanya dalam keadaan apapun. Sebab hanya Allah yang mampu menguatkan ketika kita lemah, hanya Allah yang mampu menenangkan ketika hati gundah, dan hanya Allah yang mampu membuka jalan ketika dunia terasa buntu. Maka mari, dengan penuh keikhlasan, kita iringi doa ini dengan salawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, agar doa kita semakin harum dan diterima oleh Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, limpahkanlah rahmat, salawat, dan salam kepada junjungan kami, Nabi Muhammad, yang telah menunjukkan kami jalan terang di tengah gelapnya dunia. Ya Allah, Engkaulah penenang hati yang gelisah. Engkaulah penguat jiwa yang rapuh. Engkaulah cahaya yang menuntun langkah-langkah kami. Kami datang kepadamu, ya Rabb, dengan segala kelemahan, dengan hati yang penuh luka, dengan pikiran yang kadang meragu. Hanya kepadamu kami berserah, hanya padamu kami kembali. Ya Allah, jangan biarkan kami tersesat dalam kebingungan dunia. Jangan biarkan kami jauh dari cahayamu karena tekanan hidup yang sementara. Lembutkan hati kami dengan zikir, suburkan ruh kami dengan iman, dan lapangkan jiwa kami dengan sabar serta ridha. Ya Allah, kuatkan langkah kami untuk selalu pulang kepadamu. Jadikan setiap ujian sebagai jalan mendekat, bukan menjauh. Jadikan setiap air mata sebagai penghapus dosa, bukan penambah beban. Ya Allah, terimalah amal kecil kami, ampuni dosa-dosa kami, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu yang luas. Rabbana, jangan Kau palingkan hati kami setelah Engkau beri hidayah. Anugerahkan kepada kami rahmat dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik pemberi anugerah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada sahabat semua yang telah mendengarkan hingga akhir. Semoga setiap kalimat yang terucap mampu menjadi cahaya bagi hati kita, pengingat di kala lalai, dan penuntun ketika kita merasa goyah dalam hidup. Terima kasih atas waktu yang telah sahabat luangkan, atas hati yang telah dibuka untuk merenung, dan atas doa yang semoga kita panjatkan bersama. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, ketenangan, dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Jangan pernah lelah untuk kembali kepada Allah, sebab di sanalah kita menemukan rumah sejati bagi jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.